Surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad Energi. Jadi manusia itu punya energi positif, punya energi negatif. Energi positifnya adalah melakukan kebaikan. Energi jahatnya melakukan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan atau jalan kebaikan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi ayat 9 ini hubungannya ke ayat pertama Al-Hadid. Sabbaha lillah, bertasbih, mensucikan. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Jadi kita bahas esensinya pada malam ini, ya. Energi positif dan negatif yang ada pada manusia, ya. Jadi manusia itu punya dua energi positif, energi negatif. Energi positif itu cenderung untuk melakukan kebaikan, energi yang negatif cenderung manusia itu untuk melakukan kejahatan. Jadi, bagaimana contohnya kita melihat aurah atau energi positif yang ada pada jiwa kita? Bisa tidak kita melihat? Pak Zainuddin. Kita merasakan atau bisa melihat energi positif yang ada pada jiwa kita itu seperti apa? Melakukan kebaikan. Oke, Mas. Merasa bersama. Oke. Kalau kita ingin melihat energi yang positif atau energi yang baik terhadap jiwa kita, terhadap pribadi kita itu adalah ketika jiwa kita itu selalu merasakan Allah itu hadir dalam jiwa kita. Ya kan? Ketika ada panggilan ibadah, dia selalu mendahulukan dan meninggalkan yang lain. Sudah tahu misalnya maghrib itu jam 6, sebelum azan dia berusaha datang, tidak mau ketinggalan. Jadi kesibukan dunia yang melalaikan dia untuk beribadah itu ditinggalkan. Ya. Ketika dia membaca Al-Quran, ketenangan jiwa hatinya itu tentram dan dalam jiwanya itu. Ya kan? Makanya allazina amanu wa tatmainnul qulub. Orang-orang yang selalu ingat Allah itu hatinya selalu tentram. Jadi kalau kita ingin melihat orang-orang yang termasuk bisa melihat dirinya itu mendapatkan energi yang positif atau energi yang baik dari Allah, dia selalu merasa resah kalau meninggalkan ibadah itu tidak di awal waktu. Nah, kita bahas ini malam ini. Oke, yang dimaksud ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya. Maksudnya Allah mengilhamkan, memberikan petunjuk kepada manusia itu jalan kejahatan dan memberikan kepada manusia itu jalan kebaikan atau takwa. Ini namanya energi positif dan negatif. Kalau pertanyaannya bagaimana kita melihat energi positif yang ada pada jiwa kita itu tadi adalah mereka selalu berusaha mendekatkan diri dan menjalankan perintah Allah itu selalu berusaha di awal waktu dan tidak mau ketinggalan atau melalaikan. Artinya Allah memberikan jalan ketakwaan dan petunjuk yang baik yang ada pada diri kita.
Ya kan? Nah, bagaimana contohnya kalau Allah itu kalau pada diri kita itu ada energi yang negatif, energi yang jahat, jalan kejahatan. Dia selalu beribadah, sholat, tapi seringkali melalaikan. Kalau bisa sholat itu sudah di akhir waktu, sudah hujung-hujung habis baru sholat. Masih ada dalam jiwanya itu bahwa dia yang mengatur dunia ini. Masih ada dalam jiwanya itu dia yang mengatur rezeki. Ada kan? Pada saat masuk waktu sholat Jumat misalnya, pada saat masuk waktu-waktu sholat, dikit lagi mau azan dikumandangkan, dia yakin kalau warung ditutup misalnya, rezeki itu akan tertunda. Kalau ditutup, padahal dia berpikir rezeki akan banyak. Ini contoh bahwa adanya energi negatif pada jiwa kita, melalaikan ibadah, ya kan? Padahal kesibukan dunia itulah melalaikan kita. Macam-macam. Ayo mas, kita sholat maghrib. Itu yang kita paham. Seringkali kita ajak sahabat-sahabat, ayo kita sholat ke masjid. Tidak ada yang nunggu warung. Ayo kita sholat ke masjid. Jadi rasanya kalau nutup warung sekian detik baik untuk beribadah itu rasanya rugi. Ya kan? Untuk mengingat Allah itu rugi. Artinya masih ada energi aura negatif yang ada pada jiwa kita. Orang yang selalu mengundur-undur ibadah sholat, orang yang selalu melalaikan sholat, diundur-undur di akhir waktu, bukan berusaha di awal waktu. Makanya ada sebuah riwayat menjelaskan seperti ini. Ya. Nanti ketika hari kiamat, manusia itu dibangkitkan pada waktu berkumpul di padang mahsyar, ya. Ada yang mendapat sinar wajahnya berubah terang sinarnya seperti sinar matahari. Lalu Muhammad bertanya ke Jibril, Jibril siapa itu? Siapa manusia yang bangkit dari alam kubur berkumpul di padang mahsyar itu tapi wajahnya terang seperti sinar matahari? Jibril menjawab, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Azan belum dikumandangkan dia sudah datang duluan. Kemudian ada yang kedua, begitu bangkit dari alam kubur, wajahnya bersinar seperti sinar bulan, bukan seperti matahari, mulai redup. Ya kan? Siapa ini Jibril? Kata Muhammad, inilah umatmu waktu hidup di dunia, dia rajin berjamaah di masjid, tapi masbuk, seringkali terlambat tapi ikut berjamaah. Ya kan? Yang ketiga, ada orang yang bangkit dari alam kubur itu sinar wajahnya seperti sinar bintang kecil tapi masih bersinar. Siapakah ini ya Jibril? Kata Muhammad, inilah umatmu waktu hidup di dunia, dia selalu mengerjakan sholat berjamaah tapi tidak di masjid, di rumah dikerjakan, di kantor dikerjakan, di luar dikerjakan tapi tidak berjamaah, maka sinarnya seperti sinar bintang. Kemudian kelompok yang keempat, orang yang bangkit dari alam kubur itu ketika dia berkumpul di padang mahsyar, wajahnya tidak mendapat sinar apa-apa. Sinar matahari tidak, bulan tidak, bintang tidak, tapi berubah kepalanya menjadi kepala babi. Siapakah ini Jibril? Itulah umatmu Muhammad waktu hidup di dunia, di masjid tidak pernah melakukan ibadah sholat, di rumah tidak dikerjakan, di kantor tidak dikerjakan, alias tidak pernah sholat sama sekali. Jadi orang yang meninggalkan ibadah sholat itu nanti di hari kiamat wajahnya berubah menjadi kepala babi, tidak mendapat sedekah. Ya kan? Jadi ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah itu mengilhamkan mengilhamkan kebaikan dan kejahatan, atau memberikan sebuah jalan yang sesat kepada manusia,
memberikan jalan yang baik kepada manusia, artinya manusia itu harus memilih. Kalau ingin menjadi manusia yang baik, ini jalannya, ya kan? Kalau ingin menjadi manusia yang tersesat, ini jalannya. Bisa dipahami ya? Bahwa manusia itu punya energi yang positif dan negatif. Kalau energi positif yang ada pada diri kita, ingin melihatnya adalah ketika kita diperintahkan Allah beribadah, kita selalu patuh dan taat, berusaha untuk tidak pernah melalaikan dan meninggalkannya. Tapi kalau kita ingin melihat aura negatif pada diri kita, kita seringkali untuk melalaikan bahkan mengundur-undur ibadah, pada akhirnya nanti mungkin kita akan meninggalkan. Ya kan? Makanya ara'aital lazi yukadzibu biddin, kata Allah. Celakalah orang-orang yang beribadah, beragama. Siapa orang yang celaka ini? Ara'aital lazi yukadzibu biddin, celakalah orang yang beragama. Fazalikal lazi yad'ul yatim, salah satu orang yang celaka itu adalah orang yang menghardik, mencaci maki, bahkan enggan membantu anak yatim, bahkan jahat. Kemudian yang selanjutnya, fawailul lil musallin, orang yang selalu melalaikan, orang yang selalu melupakan, orang yang selalu mungkin meninggalkan ibadah sholat. Jadi lihatlah saat ini, apakah energi negatif itu ada pada diri kita, atau aura positif, energi positif itu ada dengan diri kita saat ini, ada atau tidak? Bisa kita lihat, Pak. Nah, ketika muncul dalam jiwa kita, kita terasa malas untuk beribadah ke masjid, ya kan? Kita terasa malas untuk membaca Al-Quran. Ketika kita timbul rasa malas untuk beribadah kepada Allah, artinya kita sudah ada energi negatif pada jiwa kita. Ini yang Allah maksud, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Bagaimana kita membersihkan diri kita supaya energi yang negatif ini menjadi energi yang positif? Bagaimana caranya? Coba teman. Ayat pertama sudah kita jelaskan. Coba baca ayat 9 ayat ini. Bagaimana kita merubah diri kita yang terkena jalan yang sesat atau energi negatif, menuju diri kita ini mendapatkan ketakwaan kepada Allah atau jalan kebenaran. Ayat 9 baca. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan jalan ketakwaan, jalan yang baik, atau mendapatkan energi yang positif, sungguh beruntung, kata Allah, bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Apa itu suci, Pak Haji? Kembali ke ayat pertama. Nah, orang yang mensucikan diri itu artinya dia mengingat Allah dengan cara berzikir, kan? Nah, berzikir kemarin sudah kita ajarkan, ada zikir zahir, ada batin, ya kan? Nah, mensucikan diri ini artinya mensucikan jiwa kita. Kalau kita mensucikan, membersihkan baju, cukup dicuci, kan? Direndam berinso atau masuk laundry dan sebagainya. Tapi kalau kita membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, melakukan ibadah kepada Allah, sholat dijaga, ibadah-ibadah yang lain itu dijaga, itu mensucikan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Silakan Pak.